Tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh. Saya kira itu. Udah. Saya tidak bisa mengira-ngira apa pembicaraan beliau berdua besok ya. Tapi saya yakin karena tadi saya sampaikan beliau ini juga pemimpin negara selain pemimpin umat. Pasti beliau juga mengupdate segala isu-isu yang terkait dengan perkembangan global. Dan itu pasti juga akan dibicarakan oleh beliau berdua. Nah, mungkin kerjasama dan yang paling penting menurut saya ya dari semua proses ini adalah mempererat hubungan antara Indonesia dan Vatikan. Besok saya update lagi setelah pertemuan beliau berdua kalau ada kesempatan. Direncanakan begitu. Nanti akan ada pertemuan dengan Presiden elected, Presiden terpilih dalam satu pertemuan. Nanti ditanya ya teknisnya ke protokol negara ya. Itu memang ada saya lihat randornya tapi saya tidak hafal. Tapi memang ada pertemuan dengan Presiden terpilih. Saya nggak hafal. Nanti ditanya ke protokol negara ya. Protokol istana. Ya, kita ingin tunjukkan bagaimana Indonesia ini berbeda-beda, banyak sekali agama, banyak sekali keragaman ya latar belakang, tapi kita bisa tetap satu, diversity in unity lah gitu, kira-kira gitu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada beliau dan saya kira tidak banyak negara yang memiliki keberbedaan seperti Indonesia. Dan ini pesan baik saya kira dan kami berharap beliau Paus Franciscus ini menyaksikan gitu ya bagaimana keberagaman di Indonesia itu bisa terpelihara dengan baik. Itu. Sambon? Hah? Itu protokol mereka yang ngatur, saya tidak mengatur protokol. Istirahat dulu memang, istirahat dulu. Oke. Kan sudah. Hah? Oh, jadi begini ya, kita ini ditakdirkan untuk hidup beragam. Takdir kemanusiaan kita itu takdir keberbedaan. Tidak ada yang sama nih, kawan-kawan media semua ini juga nggak sama nih, kiri kanan semua nih, kiri kanan depan belakang beda semua. Ini artinya menunjukkan bahwa kita ini memang ditakdirkan berbeda-beda. Tetapi dari pesan keberbedaan itu, yang penting bagaimana kita bisa menjamin bahwa kita semua saling bersatu, saling memahami, saling pengertian, memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau sekarang Paus Franciscus hadir, kita harus maknai ini sebagai sebuah keberbedaan yang juga harus dihargai oleh seluruh umat manusia. Ingat, kalau Tuhan ingin kita semua sama, mudah bagi Tuhan. Jadi jangan meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan kita berbeda, yaitu keinginan Tuhan. Kita jangan melawan keinginan Tuhan. Oke? Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya pemirsa, baru saja kita tadi mendengar pernyataan langsung dari Menteri Agama Yakut Kholil Qomas yang sejak pagi hari tadi kita juga sudah memantau bagaimana beliau merupakan perwakilan dari kabinet, perwakilan dari pemerintah Indonesia yang juga sudah mendampingi sejak pagi hari tadi untuk menyambut kedatangan Paus Franciscus. Dan tadi juga di dalam keterangan persnya sempat menyebutkan bagaimana kemudian makna kunjungan dari Paus Franciscus dan juga sedikit bocoran apa sebenarnya kegiatan yang nanti akan dilakukan Paus, terutama esok pada saat bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Prof Hik, ini kembali ya, pertemuan dengan Presiden ini akan menjadi agenda pertama dari kunjungan Paus Franciscus di Indonesia. Rundown-nya ini kurang lebih akan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Menak, nanti akan ada pertemuan 4 mata juga bahkan dengan Presiden. Apa yang kira-kira bisa mungkin disampaikan dari Indonesia, terutama khususnya kepada Paus Franciscus? Ya, menurut saya sih pesan perdamaian ya. Pesan perdamaiannya sangat penting dan mungkin Bapak Presiden juga menyisipkan isu terkait dengan Palestina yang menjadi concern tidak hanya bagi Indonesia, bagi Presiden, tetapi juga bagi dunia dan saya yakin bagi Sri Paus. Jadi ini
akan dibahas dan kemudian juga mungkin memikirkan upaya-upaya terbaik apa yang bisa dilakukan baik oleh Indonesia maupun oleh Vatikan yang dipimpin oleh Sri Paus. Hal yang kedua tentu mencoba mempererat hubungan ya antar dua entitas hukum internasional. Kita tahu bahwa Kota Vatikan ini sebenarnya bukan negara dalam arti sebenarnya. Tapi pada masa lalu di Eropa ketika ada Imperium Romawi, Kekaisaran Romawi, pada waktu itu pengaruh gereja itu sangat kuat. Dan sampai hari ini pun sebenarnya pengaruh gereja di Kota Vatikan itu akan sangat kuat di lingkungan gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja Katolik. Nah, oleh karena itu pesan-pesan moral itu bisa disampaikan oleh Sri Paus melalui gereja-gereja di seluruh dunia. Nah, dalam konteks ini mungkin yang tadi juga saya sudah katakan, hal-hal nilai-nilai moral, nilai-nilai yang memang dianut oleh masyarakat luas itu harus ditegakkan. Ya. Dan ini mungkin akan menjadi pembahasan juga dalam rangka mempererat hubungan kedua entitas ini. Dan terakhir adalah bagaimana upaya untuk mungkin dari Sri Paus memajukan umat Katolik di Indonesia. Karena ini juga tentu menjadi concern beliau di Indonesia dan pasti saya yakin beliau akan mendorong toleransi beragama di Indonesia mengingat kita mayoritas beragama Islam dan saya yakin Bapak Presiden akan menyampaikan jaminan beliau bahwa meskipun kita mayoritas tapi kita tetap mengakui eksistensi dari umat Katolik di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana jalannya pertemuan serangkaian lawatan Paus Fransiskus. Tapi terima kasih sekali lagi Prof. Hikmahanto dan nanti usai jeda, Bu Yeni ini juga masih akan bergabung untuk berbincang langsung pemirsa bersama kami dan demikian kebersamaan kita di program khusus Paus Fransiskus di Indonesia. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Siang. Mewakili kru bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.